Keputusan yang pasti bahwa Holy Wings itu dicabut karena melanggar aturan. Pak Kasat, izin terkait disegelnya Hello Wings ya? Ya, Hello Holy Wings. Wings. Hello Wings. Ini berdasarkan apa Pak Kasat? Saya rasa keputusan yang pasti bahwa Holy Wings itu dicabut karena melanggar aturan pemerintah Kota Makassar sehingga dicabut. Jadi apa yang kami lakukan semalam itu adalah melakukan eksekusi karena secara surat atau secara resmi kan sudah disampaikan kepada pemilik usaha. Tapi kan kita harus buktikan di lapangan dengan melakukan penyegelan bahwa benar Holy Wings, salah satu unit usaha Holy Wings, bar dan diskotiknya itu ditutup karena melanggar protokol kesehatan. Tapi pada intinya bahwa apapun kebijakan Bapak Wali Kota itu sudah berdasarkan aturan main sehingga PTSP itu mencabut izin tersebut. Kita bagaimana mengamankan atau mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap pencabutan izin tersebut sehingga kami turun bersama dengan teman-teman TNI Polri seperti itu. Sudah berapa kali diberi surat peringatan hingga terjadinya penyegelan ini Pak? Ini kan faktanya kan beberapa ditemukan mereka melanggar prokes, jam operasional. Ini kan bukan hanya sekali dan ini terbukti sehingga apa yang dilakukan oleh PTSP itu adalah sudah merupakan hasil kajian daripada PTSP. Mengenai dasar-dasar atau legal standing daripada isi daripada pencabutan itu kan lebih jauh kan itu PTSP yang menentukan. Tapi secara prinsip fakta di lapangan Bapak Wali Kota menjelaskan bahwa Holy Wings ini kan beberapa kali melanggar protokol kesehatan. Paling tidak memberikan efek jerah kepada yang lain bahwa pemerintah itu tidak main-main dalam penegakan hukum protokol kesehatan seperti itu. Untuk penutupan pencabutan izin begini Pak, biasanya kalau menurut kacamata dari Kasat Pol PP, biasanya masih bisa diurus atau gimana Pak ini? Ini kan izin itu yang mengeluarkan PTSP, jadi hak prerogatif pencabutan itu diberikan kepada PTSP. Tidak perlu meminta rekomendasi kepada kami karena pada saat memberi izin juga tidak minta rekomendasi kepada kami. Tidak ada aturan main yang mengatakan bahwa setiap memberikan izin kepada badan usaha itu harus rekomendasi Satpol PP. Itu pun dianalogikan dalam penutupan juga tidak perlu meminta rekomendasi Satpol PP. Tapi bahan-bahan keterangan dan informasi yang dari kami bisa saja dijadikan oleh PTSP untuk mencabut izin daripada Holy Wings tersebut. Oke, flashback Pak Kasat, penutupan ini kapan, hari apa, tanggal berapa Pak? Ya tadi malam kan sudah diumumkan. Jadi kemarin pemerintah sudah umumkan atas nama Wali Kota, Kepala PTSP mengumumkan, sudah melayangkan surat kepada pemilik usaha, kemudian malamnya jam 10 malam kita eksekusi. Jadi ada namanya berita acara penyegelan sebagai bagian dalam proses penegakan hukum dimaksud. Ya, untuk penutupan Wings ini apakah keseluruhan ditutup atau hanya sebagian Pak? Yang ditutup ini kan Holy Wings itu kan ada beberapa kategorisasi usahanya. Unit usahanya kan macam-macam walaupun berdekatan. Ada memang restoran, kafe, ada memang diskotik dan bar. Yang ditutup itu
kalau tidak salah ya tempat hiburan malamnya itu, diskotik dan barnya itu yang kemarin pada saat razia itu kan melebihi jam operasional sampai jam 1 malam lebih kita razia. Dan mengenai apakah akan diberikan izin itu tidak bisa saya menjelaskan karena itu hak prerogatif pimpinan. Tentu ada mekanisme yang lain, atau kalau mungkin sudah berakhir COVID baru bisa diberikan izin. Kita tidak bisa berandai-andai. Jadi untuk konfirmasi silakan mempertanyakan ke PTSP yang punya kewenangan prerogatif dalam mencabut izin dan memberikan izin seperti itu. Terakhir Pak Kasat, sebagai penegak Perda, mungkin ada himbauan sedikit kepada pengusaha yang... Kami paham betul bahwa banyak pengusaha itu yang terdampak oleh COVID-19, mereka harus menghentikan usahanya karena pendapatan yang menurun. Negara juga seperti itu. Tapi yang lebih penting bagaimana menjaga keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat. Karena Bapak Wali Kota juga memberikan keluasan bahwa Makassar Recover ini bukan hanya melakukan tracing, treatment atau testing terhadap COVID atau yang punya gejala COVID atau melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, tapi lebih daripada itu bagaimana pemulihan ekonomi sehingga pemulihan ekonomi itu tetap berjalan tapi tetap taat pada protokol kesehatan. Karena sampai saat ini COVID belum berhenti di Kota Makassar dan bahkan ada varian baru yang lebih berbahaya. Itulah yang kita harus jaga karena negara tetangga kita seperti Malaysia itu kan sudah terpapar oleh COVID yang varian baru yang mutasi genetiknya itu dikenal dengan istilah COVID B1617, B1351, T1 yang atau B351 yang sangat berbahaya, yang non gejala yang sudah banyak menimbulkan kematian besar di beberapa negara-negara di dunia. Jadi itulah dalam rangka mengantisipasi, menyelamatkan negara, bertanggung jawab menyelamatkan negara dan masyarakat dari wabah ini. Makanya harus patuh pada protokol kesehatan yang berunut bahwa perintah ini instruksi presiden, instruksi Mendagri dan lain sebagainya. Siap. Makasih banyak Pak Kasat atas keterangannya.